Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng, jangan khawatir. Kami akan selamanya berada di sisimu. Chu Feng, kamu selamanya menjadi bagian dari keluarga Chu kami. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Iya Chu Feng, kapanpun kamu masih memiliki kami sebagai keluargamu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kami akan mendukungmu, dan tidak pernah meninggalkanmu. Tepat pada saat itu, Chu Wei, Chu Cheng, Chu Zhen, dan yang lainnya keluar dari kediaman. Bahkan Chu Guyu juga keluar, dan semua orang sangat emosional ketika mereka melihat Chu Feng. Saat itu Chu Feng akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia merasa sesuatu pasti telah terjadi. Jadi dia segera bertanya, dalam beberapa hari terakhir, apakah ada sesuatu yang aku tidak tahu yang telah terjadi? Tanya Chu Feng. Adik, apakah kamu benar-benar masih tidak tahu? Jawab Chu Guyu dengan pertanyaan. Chu Guyu memikirkan kemungkinannya, ketika dia melihat wajah kosong Chu Feng. Sejak berakhirnya 100 Sek Gathering, aku selalu berkultivasi di tempat tersembunyi. Setelah keluar, aku langsung datang ke sini untuk mencari kalian semua. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, jawab Chu Feng menjelaskan. Oh, baiklah adik, mari ikuti aku, ucap Chu Guyu. Melihat itu, Chu Guyu dengan hati-hati memindai sekelilingnya, dan kemudian bersiap untuk berjalan lebih dalam ke kediaman. Mendengus. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan formasi spiritual kedap suara tanpa batas pun muncul. Itu menyelimuti daerah tempat mereka berada, dan setelah itu dia berkata, "Adik, kita bicara saja di sini," ucap Chu Guyu. Ekspresi Chu Feng berubah menjadi sangat gelisah, dia juga benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adik, apakah yang terjadi dalam 100 Sek Gathering adalah kebenaran? Kamu membunuh murid nomor 1 dari Sekte Lingyun seperti Du Guaoyun, dan kamu bahkan melumpuhkan murid nomor 2 dari Sekte Lingyun seperti Feng Hao. Chu Guyu dengan serius bertanya. Itu memang benar, apakah Sekte Lingyun sudah mencari masalah? Tanya Chu Feng. Bukan hanya Sekte Lingyun saja. Bahkan rumah Pangeran Qilin sedang mencarimu, kata Chu Guyu. Apa? Rumah Pangeran Qilin mencariku? Seru Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut. Meskipun dia juga tahu bahwa Sekte Lingyun dan rumah Pangeran Qilin memiliki hubungan yang cukup baik, tetapi di dalam rumah Pangeran Qilin, dia memiliki Qi Feng Yang untuk mengawasi semuanya. Qi Feng Yang saat ini adalah pakar di ranah surga. Posisinya harus lebih tinggi lagi di rumah Pangeran Qilin, dan otoritas kata-katanya harus lebih penting daripada Sekte Lingyun. Jadi, mengapa mansion Pangeran Qilin yang sekarang mengarahkan tombak ke arahnya? Adik, setelah pertemuan 100 Sek Gathering berakhir, sepertinya kamu belum bertemu Qi Feng Yang lagi, dan kamu pasti belum pergi ke rumah Pangeran Qilin bersamanya. Chu Guyu melanjutkan pertanyaannya. Aku memang belum pernah ke sana, jawab Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Chu Guyu pertama-tama menghela nafas, lalu menindaklanjutinya dan berkata. Saat ini rumor di luar mengatakan bahwa kamu telah bergabung dengan Qi Feng Yang, dan kalian berdua ingin membunuh Tuan Istana Pangeran Qilin, untuk membantu rencana Qi Feng Yang mendapatkan kekuasaan setelah merebut posisinya. Namun kepala Sekte Lingyun, Yan Yang Tian, dia tiba tepat pada waktunya. Dan hanya karena itulah, kalian berdua tidak bisa lolos begitu saja. Saat ini Qi Feng Yang telah ditangkap, dan 10 hari kemudian ia akan dipenggal di depan umum. Adapun kamu harus melarikan diri dalam kekacauan ini. Karena sekarang Istana Pangeran Qilin akan pergi kemana-mana, dan mereka mencoba untuk menangkapmu. Mereka bahkan memerintahkan semua orang yang berhubungan denganmu untuk keluar, dan secara terbuka mengumumkan kepada dunia, bahwa mereka memutuskan hubungan mereka denganmu. Hanya dengan begitulah, mereka dapat merasa malu karena berteman dengan orang jahat sepertimu. Atau mungkin, ucap Chu Guyu menjelaskan. Mungkin apa?
Chu Feng bertanya dengan cermat. Mungkin setelah mereka memenggal Qi Feng Yang di depan umum, mereka akan memenggal dan memusnahkan keluarga semua orang yang memiliki hubungan dekat denganmu. Itu bagi mereka yang belum menyatakan kepada dunia, bahwa hubungan mereka telah terputus denganmu. Ternyata ada sesuatu yang seperti ini, gumam Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan keningnya. Dia tidak akan pernah berpikir, bahwa perubahan besar seperti itu akan terjadi dalam selusin hari atau lebih singkat. Qi Feng Yang telah ditangkap, dan dia bahkan akan dipenggal di depan umum. Untuk apa semua itu? Dia tidak pergi secara diam-diam untuk membunuh tuan dari rumah Pangeran Qilin, dan ketika Qi Feng Yang berbicara tentang tuan rumah, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia sangat setia, dan tidak mungkin untuk memberontak. Dalam semua itu, pasti ada beberapa hal tersembunyi yang tidak diketahui. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi, pada saat itu Chu Feng tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya tahu kalau Qi Feng Yang, saudara lelakinya yang membantunya berkali-kali, itu akan dipenggal oleh mansion Pangeran Qilin yang dia setiakan. Chu Feng, Istana Pangeran Qilin dan Sekte Lingyun sudah bersatu. Mereka tidak hanya ingin mengurus Qi Feng Yang, bahkan mereka juga memaksamu untuk muncul. 10 hari kemudian jika kamu tidak muncul sendiri, mereka akan membolak-balikkan seluruh provinsi Azure. Jika mereka masih tidak dapat menemukanmu juga, mereka akan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Untuk saat ini, kamu harus membuat orang-orang di sekitarmu untuk menetap di lokasi yang sangat aman. Hanya setelah itu, kamu baru dapat berpikir bagaimana menyelamatkan Qi Feng Yang. Mungkin kamu tidak hanya akan mati, bahkan semua orang di sebelahmu juga tidak akan bisa hidup. Jangan berpikir bahwa rumah Pangeran Qilin, dan Sekte Lingyun akan benar-benar memaafkan mereka. Bahkan jika mereka mengatakan kalau mereka telah memutuskan hubungan mereka denganmu, mereka akan tetap membunuh orang-orang terdekatmu. Jika mereka ingin membunuh orang di sebelahmu, mereka sudah memiliki alasan yang tak terhitung, dan juga metode yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena tempat ini adalah wilayah mereka untuk memulai, dan tidak ada yang berani menentang apapun yang mereka lakukan, ucap si ratu. Si ratu dengan murah mengingatkannya, ketika dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Chu Feng. Ratu, menurutmu di mana tempat teraman yang harus kuperoleh sekarang ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng memindai anggota keluarga Chu yang saat ini berdiri di sekitarnya, karena dia benar-benar tidak ingin mereka terpengaruh karena dirinya sendiri. Saat ini tempat terbaik untuk dituju itu adalah makam 1000 tulang. Tidak hanya pendiri Azure Dragon yang ada di sana untuk melindungi mereka, ada juga kolam esensi yang dapat meningkatkan kultivasi mereka, jawab si ratu. Makam 1000 tulang, bagaimana mungkin? Sang pendiri dengan jelas mengatakan kepadaku untuk merahasiakannya, bahwa dia tetap hidup di dunianya. Jadi bagaimana mungkin baginya untuk mengizinkanku, membawa orang-orang yang dekat denganku ke dalam makam 1000 tulang untuk hidup, dan bahkan membiarkan dia melindungi keselamatan keluargaku, balas Chu Feng. Chu Feng merasa itu terlalu gila, dan sesuatu seperti itu tidak mungkin dicapai. Dasar idiot. Jika itu terjadi pada sebelumnya, maka itu tidak akan mungkin. Tapi itu sudah sangat berbeda sekarang. Karena pendiri Azure Dragon memiliki permintaan untukmu, jadi dia tidak akan menolak permintaan darimu. Selain itu, mengirim orang yang dekat denganmu ke Tousan Bone Graveyard, itu setara dengan meningkatkan kartu yang dia miliki di tangannya. Meningkatkan kartu yang ada di tangannya, apa maksudmu dengan itu? Tanya Chu Feng yang tidak mengerti. Pikirkanlah ini dengan baik. Pendiri Azure Dragon memiliki permintaan untukmu, dan dia inginmu mengembangkan untuk membangkitkannya. Tetapi dengan sifatnya, dia sama sekali tidak akan mempercayaimu sepenuhnya. Tapi jika kamu mengirim orang-orang terdekatmu ke makam 1000 tulang, lalu jika dia menentang tindakanmu, maka ia dapat menggunakan keluargamu sebagai alat untuk memaksamu. Setidaknya dia bisa mengancammu, sehingga kamu harus membantunya tanpa memainkan trik apapun. Ini sama saja dengan menyerahkan keluargamu kepada Azure Dragon Founder, itu agar dia mau mengancammu.
Karena pendiri Azure Dragon adalah orang tua yang cerdas, dia harusnya dapat dengan jelas memahami hutang ini. Jadi, dia pasti akan setuju. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu masukkan ke dalam makam 1000 tulang, dia pasti akan setuju, jawab si ratu sambil berkata. Pada saat itu, Chu Feng agak ragu-ragu. Awalnya dia tidak merasakan apapun, dan dia hanya khawatir apakah pendiri Azure Dragon akan setuju atau tidak. Tetapi setelah mendengar analisis ratu dengan cermat, dia juga merasa jika pendiri Azure Dragon benar-benar ingin menggunakannya, maka mengirim keluarganya ke makam Tousan Bon itu, ini benar-benar seperti mengirim domba ke mulut harimau. Chu Feng, waktu yang ekstrim, itu juga membutuhkan metode yang ekstrim. Itu hanya dapat menjamin keselamatan sementara mereka, jika sekarang kamu mengirim keluargamu jauh-jauh dari provinsi Azure. Tapi kamu hanya dapat melakukan itu untuk menjamin keselamatan mereka untuk sementara. Bisakah kamu menjamin, bahwa mereka akan benar-benar aman ketika mereka meninggalkan provinsi Azure? Dengan kemarahanmu, bahkan jika kamu meninggalkan provinsi Azure, maka akan sulit untuk menghindari musuh yang besar. Mungkin saja di luar sana ada musuh yang lebih besar, daripada rumah Pangeran Qilin dan juga Sekte Lingyun. Mungkin kamu dapat melarikan diri, tetapi bisakah mereka melarikan diri? Jadi kamu harus membuat keluargamu menetap dengan benar, sehingga kamu tidak akan memiliki kekhawatiran tentang masalah yang datang dari belakang. Meskipun sangat mungkin bahwa pendiri Azure Dragon akan memanfaatkan sekarang, tapi kamu juga harus menggunakan pendiri sekte itu. Dia tidak peduli metode apa yang dia gunakan, jadi lebih baik kamu juga tidak peduli metode mana yang kamu gunakan. Kamu harus mengerti dengan jelas, bahwa sebelum kamu dapat membantunya bangkit, dia sama sekali tidak akan melukai salah satu kerabatmu. Selama periode waktu ini, keluargamu akan benar-benar aman. Adapun dengan bakatmu, ketika kamu menjadi spiritualis dunia jubah ungu, apakah kamu merasa bahwa kamu akan takut pada pendiri Azure Dragon? Pada saat itu, jika dia benar-benar ingin kamu membantunya, dan jika dia tidak memiliki niat jahat terhadapmu, maka itu tidaklah apa-apa. Tetapi jika dia ingin menggunakanmu, dan kemudian menghancurkan jembatan setelah menggunakanmu, maka kamu juga bisa membunuhnya, ucap si ratu melanjutkan. Pada saat itu, Chu Feng tenggelam dalam pemikiran yang begitu mendalam. Dia merasa kalau kata-kata si ratu ini cukup masuk akal, tetapi ini berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengannya. Jadi, dia masih merasa bahwa itu terlalu berisiko, pikir Chu Feng. Baiklah, kali ini aku akan mendengarkanmu, ucap Chu Feng. Akhirnya setelah beberapa saat mempertimbangkan dengan serius, Chu Feng masih merasa bahwa metode ratu baik-baik saja. Jadi pada hari itu, Chu Feng mengawal anggota keluarga Chu menuju Sekte Azure Dragon. Dan karena hari ini adalah situasi khusus, bahkan jika Chu Feng adalah murid Sekte Azure Dragon, ia harus mengenakan topi berbentuk kerucut untuk menyembunyikan identitasnya. Sebelum bahkan memasuki Sekte Azure Dragon, di perjalanan saat dia mendaki gunung, Chu Feng melihat sekelompok besar murid dari Sekte Azure Dragon saat ini membawa tas di punggung mereka, itu sambil bergegas menuruni gunung. Pada saat yang sama, dia bisa mendengar bisikan mereka. Pada awalnya aku berpikir bahwa Sekte Azure Dragon akan meningkat pesat, dan aku akan memiliki masa depan yang hebat dengan memasuki sekte ini. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah masuk, aku harus pergi. Benar, karena satu orang seperti Chu Feng, kami dan yang lain harus pindah ke sekte yang lain. Chu Feng itu benar-benar harus mati. Li Zhangqing juga terlalu keras kepala. Itu sudah jelas, selama dia berdiri dan mengumumkan, bahwa Sekte Azure Dragon tidak memiliki hubungan dengan Chu Feng, maka itu akan baik-baik saja. Tetapi siapa yang mengira, bahwa dia yang muncul dan pada akhirnya mengatakan, bahwa Sekte Azure Dragon dan Chu Feng akan hidup bersama dan mati bersama. Mengutuk, bukankah dia hanya menghancurkan kita semua? Siapa yang akan mengatakan bahwa rumah Pangeran Qilin dan Sekte Lingyun sudah menyatakan,
bahwa mereka yang tidak menjernihkan hubungan mereka dengan Chu Feng, maka mereka akan bertemu dengan malapetaka pemusnahan keluarga. Dengan melakukan ini, itu sama saja membiarkan Sekte Azure Dragon memenuhi nasib pemusnahan sekte mereka. Jika kami tidak segera menghapus hubungan ini, kami akan terseret olehnya juga. Aku benar-benar berharap, Chu Feng itu cepat ditangkap oleh orang-orang dari rumah Pangeran Qilin dan meninggal. Dia benar-benar membawa kematian bersamanya. Sudah jangan bicarakan ini, dan mari kita cepat-cepat meninggalkan wilayah bencana ini, ucap para murid. Setelah mendengar kata-kata dari orang-orang itu, kedua tinju Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi mengepal dengan erat. Namun setelah itu mereka berangsur-angsur rileks dan terbuka, tetapi wajahnya masih sangatlah jelek. Ketika ia berada di masa kejayaannya, semua orang itu dengan bersemangat mencoba menjalin hubungan dengannya, untuk meningkatkan kemampuan memamerkan mereka. Tapi ketika Chu Feng berada di masa-masa sulitnya, mereka adalah yang pertama melarikan diri dengan ekor mereka di antara kaki mereka. Mereka bahkan tidak memikirkan keselamatan Chu Feng. Alih-alih mereka malah menyalahkan Chu Feng, karena Chu Feng telah memotong masa depan mereka. Chu Feng, setelah berpikir sejenak, ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Tiba-tiba saja Chu Yue yang berada di sebelah Chu Feng berbicara. Chu Yue, ada apa? Tanya Chu Feng. Aku mendengar bahwa pada periode waktu sebelumnya, Su Rou dan Su Mei, dua saudara perempuan itu mengumumkan bahwa mereka membersihkan hubungan mereka denganmu, dan mengenali orang sepertimu itu sebagai aib. Akan tetapi, jawab Chu Yue. Tetapi apa? Tanya Chu Feng. Akan tetapi, mereka tidak secara pribadi mengatakan kata-kata itu. Ayah mereka, Su Hen, mengatakan kata-kata itu untuk mereka. Chu Yue berbicara. Aku mengerti. Chu Feng dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Meskipun di permukaan emosinya tidak memiliki kesempatan terlalu besar, tapi benjolan kemarahan mengamuk di dalam hatinya. Chu Feng, orang tua yang tidak berguna yang disebut Su Hen, itu benar-benar perlu menerima perawatan. Aku sarankan kamu menghisapnya sampai kering untuk membunuhnya, ucap si ratu. Si ratu merasa tidak adil untuk Chu Feng. Aku sudah punya rencanaku sendiri. Chu Feng tidak menjawab tentang itu, karena apa yang ia pikirkan bukanlah bagaimana caranya merawat Su Hen. Apa yang dia pikirkan adalah, situasi apa yang dialami saudari-saudari Su Rou dan Su Mei, dan apakah mereka dalam bahaya atau tidak. Setelah itu dengan metode khusus, Chu Feng berhasil membawa anggota keluarga Chu ke daerah di mana makam 1000 tulang berada. Namun di perjalanan, Chu Feng melihat apa yang benar panas dan dinginnya sikap dunia, dan dingin dan hangatnya emosi manusia. Hampir semua murid dan tetua dari Sekte Azure Dragon meninggalkan daerah itu, untuk membersihkan hubungan mereka dengan Chu Feng dan Sekte Azure Dragon. Setelah datang ke makam 1000 tulang, Chu Feng tidak turun dengan anggota keluarga Chu. Dia pertama kali membuka terowongan untuk memasuki Tousan Bone Graveyard sebelum mereka semua, karena dia harus mendapatkan izin dari pendiri Azure Dragon. Pada awalnya setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah pendiri Azure Dragon berubah sangat jelek, dan dia bahkan menjadi sedikit marah. Meskipun dia tidak berbicara, Chu Feng sudah merasakan niatnya untuk menolak. Namun setelah menyatakan pentingnya orang-orang itu untuk Chu Feng, pendiri Azure Dragon pun terguncang. Pada akhirnya dia tidak hanya mengabulkan permintaan Chu Feng, dia bahkan berjanji akan menjamin keselamatan anggota keluarga Chu di makam 1000 tulang. Chu Feng juga mengambil kesempatan itu dan meminta untuk mengizinkan Li Zhangqing, dan orang-orang lain dari Sekte Azure Dragon untuk memasuki tempat ini sebagai tempat berlindung. Kali ini tanpa ragu-ragu, pendiri Azure Dragon mengizinkannya. Jadi setelah keluarganya menetap dengan baik di makam 1000 tulang, Chu Feng pergi dan maju untuk mencari Li Zhangqing. Karena pria tua itu bersedia, untuk menyerahkan seluruh sekolah Azure Dragon untuk dirinya sendiri. Saat itu Li Zhangqing sedang berdiri di puncak sebuah istana, sambil mengamati ke bawah dari atas ke arah para murid, dan para tetua yang perlahan-lahan meninggalkan sekte. Zhuge Liuyun dan 6 tetua pelindung juga berada di sebelahnya.
Ketika mereka melihat gelombang besar arus manusia yang turun dari gunung, ekspresi rumit digantung di wajah para tetua. Itulah yang disebut hati manusia sulit diprediksi, dan perasaan seseorang yang sebenarnya ditunjukkan ketika bencana melanda. Tetapi kebenaran selalu membuat hati seseorang sakit. Orang-orang yang selalu mengikutimu, yang menjilatmu, dan yang bersumpah kesetiaan, pergi tanpa satupun kepedulian dari kebenaran ketika kamu menemui musibah. Siapa yang pernah mengalami perasaan seperti itu? Jika mereka pergi, maka mereka pergi begitu saja. Tapi itu lebih baik bagi mereka untuk pergi. Dengan murid dan penatua seperti ini, Sekte Azure Dragon tidak akan memiliki cara untuk benar-benar menjadi kuat, ucap Zhuge Liuyun. Zhuge Liuyun takut bahwa Li Zhangqing akan memiliki beban seorang diri. Oh, tidak perlu meremehkan aku seperti itu kan, mengapa aku merasa sedih karena murid-murid menyukai mereka pergi? Sebenarnya aku sangat senang, karena aku tahu kalau penilaianku ini tidaklah buruk. Lihatlah semua murid yang punya kesan baik sejak awal. Bukankah mereka masih tertinggal? Balas Li Zhangqing. Li Zhangqing memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Karena di dekatnya, ada 59 murid inti muda berdiri di sana, dan 38 penatua dengan kultivasi yang cukup baik. Itu adalah bibit yang baik yang dipilih Li Zhangqing secara tersembunyi. Tidak hanya orang-orang itu memiliki bakat kultivasi bela diri yang cukup baik, hal yang paling penting adalah bahwa mereka juga memiliki hati yang setia. Mereka memiliki hati untuk berbagi kesulitan dengan Sekte Azure Dragon, dan hati mereka juga rela mati bagi Sekte Azure Dragon. Dengan faktanya, itu membuktikan bahwa Li Zhangqing tidak memilih orang yang salah. Pada saat Sekte Azure Dragon akan menghadapi hidup dan mati, para murid itu tetap tinggal bersamanya. Jam berapa kita akan berangkat dari sini? Kamu tidak benar-benar ingin mereka hanya tinggal di sini kan, tanpa melakukan apa-apa sambil menunggu kematian? Zhuge Liuyun bertanya. Tentu saja tidak. Kami menunggu sampai tidak ada satu orang pun yang tersisa, dan barulah kami memulai perjalanan kami. Kami harus menjamin kelangsungan hidup orang-orang luar biasa dari Sekte Azure Dragon aku, karena hanya merekalah yang bisa menghidupkan kembali Sekte Azure Dragon saya. Li Zhangqing menjawab. Aku bertanya-tanya, kemana bocah Chu Feng itu pergi? Aku harap tidak terjadi apa-apa padanya, ucap Zhuge Liuyun. Zhuge Liuyun melihat ke kejauhan, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Setelah mendengar nama Chu Feng, hampir semua wajah semua orang tidak bisa menahan emosi. Oh, kalian para orang tua di sini hanya melihat-lihat pemandangan saja ya, ucap seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di belakang Li Zhangqing dan yang lainnya. Yang lain langsung bersukacita, dan mereka dengan cepat membalikkan tubuh mereka. Setelah melihat orang itu dengan jelas, wajah mereka yang semula bahagia, seketika saja menjadi sangat gembira. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.